Sahabat alam, seperti di manajemen perjalanan, saya jelaskan bahwa perencanaan pendakian maksimal atau tidaknya sebuah rencana pendakian ditentukan oleh perencanaan pra-kegiatan. Sahabat alam, kembali bersama saya, Rudi Agusman, di Gap Channel. Pada materi manajemen perjalanan, saya akan memberikan rumus 5W1H. Saya harap sahabat alam menggunakan rumus 5W1H ini pada tahap perencanaan atau pra-kegiatan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di part 1 dan part 2 bahwa pra-kegiatan kita laksanakan di rumah atau di base camp organisasi, di mana kegiatan pra-kegiatan ini kita lakukan untuk menentukan tujuan lokasi, mencari referensi, dan berdiskusi untuk mencari kesepakatan atau membuat aturan yang kita sepakati. Rumus 5W plus 1H adalah apa yang harus disiapkan dalam perencanaan. Sahabat alam analisa dan jabarkan rumus 5W plus 1H ini. Yang pertama adalah what. What dalam bahasa Inggris, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah apa, maksud dan tujuan kegiatan. Maksudnya adalah apa maksud dan tujuan kegiatan yang akan kita laksanakan. Seperti saya bilang bahwa rumus 5W plus 1H ini kita sepenuhnya kita jalankan masih di pra-kegiatan atau pada saat kita masih di rumah berdiskusi, mencari referensi, dan mensepakati aturan-aturan yang kita buat. Apa maksud dan tujuan kegiatan yang akan kita laksanakan? Tentukan apa maksud kegiatannya. Maksud kegiatan kita untuk apa? Apa hanya sekedar camping? Apa sekedar hiking mungkin? Dan yang kedua adalah tentukan juga tujuan. Kalau misalnya kita melakukan camping atau pendakian gunung, tujuannya untuk apa? Apakah untuk kegiatan semacam konservasi misalnya, atau mungkin untuk pelatihan anggota pada materi-materi navigasi misalnya, dan sebagainya. Jadi maksud kegiatan dan tujuan kegiatan harus sinkron. Tidak masalah jika poin ketiga hanya melakukan pendakian dan camping saja. Minimal ada maksud dan tujuan dari kegiatan itu sendiri. Dengan catatan, mendakilah dengan tujuan pendidikan atau edukasi. Saya yakin apalagi sahabat alam berorganisasi, maksud dan tujuan ini pasti sengaja atau tidak sengaja akan tercipta pada saat kegiatan. Dan akan lebih baik lagi bila itu direncanakan pada saat pra-kegiatan. Berikutnya adalah rumus why. Why adalah mengapa dalam bahasa Indonesianya. Mengapa memilih gunung dan jalur itu. Disinilah sekali lagi, karena rumus ini digunakan pada saat pasca kegiatan, kita mencari referensi dari tujuan gunung atau destinasi yang akan kita tuju. Pastikan data referensi yang didapat adalah akurat. Kenapa kita memilih gunung dan jalur itu? Apakah karena kemudahan-kemudahannya, kemudahan dari estimasi di base camp pendakian? Apakah terdapat sumber mata air yang sangat banyak atau mudah? Atau
ketiga, tempat camp yang luas misalnya seperti di Gunung Gede ada Surya Kencana, atau jarak tempuh dari rumah kita atau dari base camp organisasi kita ke pos estimasi atau pendakian, atau dari pos pendakian ke shelter terakhir itu sangat dekat atau tidak terlalu jauh, atau waktu yang ditempuh tidak terlalu panjang. Artinya kita menentukan jarak tempuh ini atas dasar-dasar berapa jam jarak tempuh, berapa kemampuan juga dari segi budget kita. Karena semakin lama perjalanan kita tentunya akan berpengaruh kepada budget yang kita perlukan. Dan yang terakhir adalah kenapa kita memilih gunung dan jalur ini? Mungkin dari segi keamanannya. Di jalur ini tidak ada begal, dan di jalur ini juga, di jalur pendakian ini juga tidak ada binatang buas yang sering menghadang misalnya. Tapi kalau Anda mau punya sensasi yang luar biasa, seperti kita mendaki di Gunung Cikuray atau Ciremai, banyak dihadang oleh begal alias bagas, babi ganas, boleh-boleh saja. Yang penting adalah pada saat melakukan perencanaan, kita sepakati bahwa di gunung itu ada kemungkinan dari segi keamanan akan timbul hal-hal yang tidak kita duga. Jangan sampai pada saat di lokasi jalur pendakian perdebatan terjadi. Hindari itu. Rumus berikutnya adalah where. Where bahasa Indonesianya adalah di mana. Kemana tujuan destinasi. Pastikan pilihan. Tujuan gunung mana. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kita menentukan tujuan gunung dan jalur mana yang akan dipilih. Rumus berikutnya adalah when. When bahasa Indonesianya adalah kapan. Kapan waktu berangkat. Pastikan pada saat diskusi kita sepakati, pastikan setiap anggota yang akan mengikuti kegiatan tidak bentrok dengan kegiatan lain. Yang kedua, waktu kumpul di sekretariat. Tentukan jam berapa waktu kumpul, minimal harus kumpul jam berapa, 30 menit atau 1 jam. Yang ketiga, waktu berangkat dari sekretariat ke tujuan lokasi pertama. Misalnya dari sekretariat ke base camp pendakian atau base camp Pintu Rimba. Keempat, waktu mulai pendakian dan turun gunung. Sekalipun mungkin terjadi sesuatu hal pada saat kita di puncak dan kita bisa molor turun gunungnya, minimal kita sudah membuat perencanaan dari awal bahwa pendakian dimulai dari jam berapa, dari base camp pendakian, dan turun jam berapa. Karena walaupun terjadi sesuatu hal di puncak dan ternyata waktu turun lebih molor dari 2-3 jam, minimal kita punya perencanaan plan A, plan B, plan C. Rumus berikutnya adalah who. Who adalah siapa. Siapa menunjukkan objek pelaku atau siapa orang-orang yang akan mengikuti kegiatan ini. Siapa saja yang akan berangkat, bentuk manajemen tim dan tanggung jawab masing-masing misalnya, dan berikan tanggung jawab ke masing-masing anggota tim, misalnya manajer tim atau sebagai ketua tim. Yang kedua, siapa yang akan menjadi leader. Yang ketiga, siapa yang akan penanggung jawab perlengkapan atau alat. Keempat, penanggung jawab konsumsi atau dapur. Kelima, penanggung jawab medis dan lain-lainnya yang kita perlukan. Di WU ini tidak baku untuk rinciannya, silahkan disesuaikan dengan keperluan. Termasuk yang terakhir yang jangan lupa bila kita melakukan pendakian bersama adalah orang yang kita tentukan menjadi sweeper. Di mana sweeper ini harus memiliki tanggung jawab dan memiliki keahlian menggunakan
radio komunikasi, dan navigasi. Rumus terakhir adalah plus H. How. How dalam bahasa Indonesianya adalah bagaimana. Bagaimana mencari referensi untuk menjawab pertanyaan bagaimana, berapa, dan lain sebagainya. Pada saat kita diskusi, ada kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran-pemikiran, ide-ide, seperti misalnya, bagaimana transportasi ke sana? Jenis transportasi apa saja yang akan kita gunakan? Atau kita mungkin akan menggunakan transportasi umum, pribadi, atau dengan roda 2. Yang kedua, bagaimana perizinannya di gunung yang akan kita tuju. Carilah referensi-referensinya, misalnya seperti di IG, grup-grup WA, karena ini sangat vital, sangat penting. Jangan sampai pada saat kita sampai di lokasi tujuan, ada bagian-bagian syarat yang sangat penting tapi tidak kita bawa. Yang ketiga, bagaimana rencana kegiatan yang akan kita lakukan, seperti misalnya kita sudah mempersiapkan jadwal kegiatan, dari mulai kita berangkat, kita sudah buat jadwal jam berapa, sampai di titik kedua jam berapa, mulai dari titik kedua base camp saya mendaki sampai ke setter atau ke puncak gunung jam berapa. Tentukan rencana kegiatannya, termasuk kegiatan apa yang akan kita lakukan, misalnya di puncak gunung. Ataukah kita akan melakukan observasi atau sekedar healing dan sebagainya. Bagaimana perencanaan logistik dan konsumsi? Dari gunung yang sudah kita tentukan, tentunya kita sudah membuat perencanaan berapa hari, berapa malam. Di sini akan berpengaruh dengan biaya logistik dan konsumsi. Berapa kali kita makan, berapa kali kita minum, dan beserta snacknya mungkin. Semuanya sudah kita rencanakan dan mencari referensi, termasuk gunung yang sudah kita tentukan tujuannya mungkin akan berpengaruh terhadap makanan. Misalnya, semakin tinggi gunung, sahabat alam juga harus memperhitungkan dari segi konsumsi, makanan, nutrisi, dan sebagainya, agar tidak terjadi yang namanya mungkin dehidrasi atau hipotermia. 5. Biaya porter dan guide. Bila kita merencanakan untuk menggunakan porter atau guide, umumnya khusus untuk sahabat alam yang akan melakukan pendakian gunung seperti Gunung Rinjani, tentunya akan lebih aman jika sahabat alam menggunakan porter atau guide. Untuk guide mungkin sahabat alam bila ada yang paham dengan jalur, bahkan paham dengan ilmu navigasi, mungkin tidak masalah. Tapi bagaimana dengan porter? Porter bisa diperhitungkan. Apa manfaatnya kita menggunakan pendakian di Gunung Rinjani misalnya menggunakan porter? Tentunya ini akan lebih menghemat jadwal pendakian. Dan sahabat alam juga lebih hemat dari segi fisik. Tentukan juga yang keenam adalah camp pertama di mana. Disinilah kita manfaatnya mencari referensi. Kita akan mengetahui di gunung itu ada peta jalur pendakian. Kita bisa melihat dari pos 1, pos 2, dari pos 2 ke pos 3 dan selanjutnya itu estimasinya berapa jam. Di situ kita bisa membuat perencanaan camp pertama kita di mana. Yang ketujuh dan sebagainya. Bisa saja hal-hal yang lainnya dipertanyakan pada saat diskusi. Oh, bagaimana? Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa timbul pada saat sahabat alam melakukan diskusi sebelum pelaksanaan pendakian. Kupas tuntaskan semuanya. Jangan sampai pada saat sahabat alam bersama teman-teman melakukan pendakian terjadi perdebatan yang tidak kita inginkan. Saat pelaksanaan pendakian semuanya happy, enjoy,
kita melakukan pendakian dengan senang bergembira dan pulang dengan selamat. Sahabat alam, bisa saja terjadi pada saat kegiatan walaupun kita sudah maksimal melakukan perencanaan, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan itu mungkin bisa terjadi. Tapi, jika sahabat alam membuat perencanaan-perencanaan seperti plan E, plan B, dan C, semuanya bisa teratasi. Sahabat alam, sekian materi dari saya. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukungan dan solidaritasnya agar channel ini lebih berkembang. Jangan lupa tekan tombol like, share kepada sahabat alam lainnya agar lebih berguna, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya agar tidak tertinggal pada materi-materi berikutnya. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.